Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ibu dan Bapak peserta pelatihan jarak jauh pembelajaran tematik yang Ibu banggakan. Pada kali ini kita akan membahas materi pelatihan berikutnya, yaitu analisis SKL, KI, dan KD tematik. Mengapa kita perlu menganalisis SKL? Kita akan kupas pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pembelajaran pelatihan ini adalah teman-teman, Bapak dan Ibu, para guru tematik nantinya di akhir sesi ini mampu menganalisis keterkaitan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran sesi ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu mampu menganalisis SKL atau standar kompetensi lulusan untuk MI. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kompetensi inti, dan yang ketiga menganalisis keterkaitan antara SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Serta yang keempat merupakan hal yang sangat penting adalah Bapak Ibu mampu menyusun indikator pencapaian kompetensi atau indikator pembelajaran. Ibu silakan coba renungkan sebagai bahan curah pendapat. Yang pertama adalah apakah yang Bapak Ibu pahami tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua, apakah yang Bapak Ibu pahami tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Serta yang terakhir, apa yang sudah Bapak Ibu pahami mengenai indikator pencapaian kompetensi atau indikator pembelajaran. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Mari kita samakan persepsi apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan. Perhatikan kata-kata kunci yang terdapat dalam konsep standar kompetensi lulusan sesuai dengan redaksi dalam kurikulum. Perhatikan bahwa standar kompetensi lulusan didefinisikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Atau dengan kata lain, bahwa standar kompetensi lulusan adalah standar minimal kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik pada satu jenjang pendidikan tertentu. Setelah kita membahas standar kompetensi lulusan, kita lanjutkan pada kompetensi inti. Jadi kita samakan persepsi tentang kompetensi inti sebagaimana dicanangkan dalam kurikulum. Kompetensi inti untuk pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa SD MI pada setiap kelas. Ini yang membedakan. Ketika tadi kita bahas standar kompetensi lulusan, itu adalah cakupan meliputi 3 komponen keterampilan, pengetahuan maupun sikap pada satu jenjang pendidikan. Nah, ketika kita bicara KI adalah sudah sesuai tingkat kelas masing-masing. Jadi untuk mencapai tingkat kompetensi inti yang dicanangkan dalam standar kompetensi lulusan diawali dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik dari kelas 1 meningkat kelas 2 lebih banyak, ketiga, dan seterusnya sampai kelas 6, sehingga diharapkan kemampuan kompetensi inti minimal untuk sekolah dasar tercapai. Kemudian kita bahas berikutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dimiliki sebagai jabaran dari kompetensi inti. Ya. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu bahwa melalui kompetensi inti terjadilah sinkronisasi horizontal maupun vertikal. Yang dimaksud dengan sinkronisasi horizontal ini adalah
sinkronisasi atau keharmonisan antar mata pelajaran pada kelas yang sama sejenjang. Dan yang dimaksud sinkronisasi horizontal adalah kesetaraan atau kesinkronan, keharmonisasian antara kelas sebelumnya dengan kelas berikutnya. Kita akan lihat masing-masing rumusan kompetensi inti. Pastikan pada tiap-tiap kompetensi inti itu punya notasi yang berbeda. Kompetensi inti sikap spiritual ditandai dengan notasi KI 1. Ya. Kemudian kompetensi inti sikap sosial ditandai dengan KI 2. Dan kompetensi inti pengetahuan ditandai dengan KI 3 dan kompetensi inti keterampilan ditandai dengan KI 4. Kompetensi inti 1 dan 2 ini tidak dibelajarkan secara langsung. Tidak dibelajarkan secara langsung, maksudnya anak-anak bukan diajari anak-anak jujur adalah bla 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 atau anak-anak disiplin adalah bla bla bla. Tetapi dengan kita teladankan sebagai pendidik, kita meneladankan sikap dari cerminan KI 1 dan KI 2. Itulah yang disebut dengan proses pembelajaran tidak langsung, tapi melalui pembiasaan yang diteladankan oleh guru maupun orang-orang yang berada di sekitar siswa. Kemudian kompetensi inti 3 dan 4 inilah yang dibelajarkan, yang muncul pada KD 3 dan KD 4, pembelajaran secara langsung. Untuk mudah membedakan antara kompetensi inti 1, 2, dan 3 serta 4, mari kita perhatikan rumusan kompetensi masing-masing yang ada di dalam kurikulum. Rumusan kompetensi sikap spiritual ya di dalam kurikulum untuk MI maupun SD ini adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ini adalah rumusan kompetensi sikap. Maksudnya, setiap anak didik kita arahkan, kita bimbing, kita ajak agar selalu bisa menerima dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh ketika kita melatihkan mereka untuk jujur, yaitu jadi merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Meskipun tidak ada satu orang pun yang mengawasi kita, tapi kita yakin bahwa Allah bersama kita. Jika konsep itu sudah tertanam pada jiwa anak, maka anak itu dimanapun berada dia akan melakukan sikap atau berusaha untuk jujur. Karena sesungguhnya Allah selalu mengawasinya. Nah, ini yang masuk dalam kategori sikap spiritual. Kemudian rumusan kompetensi sikap sosial. Nah, sosial ini ada kaitannya dengan kompetensi pada diri anak yang merupakan jati diri anak. Contoh, disiplin, ya, jujur, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman maupun guru. Kemudian proses penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kita bahas sekarang tentang kompetensi dasar. Kalau sebelumnya kita udah bahas SKL dan KI, kita bahas kompetensi dasar. Pengertian dari kompetensi dasar itu sendiri menurut kurikulum adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dikuasai atau dicapai oleh peserta didik untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi secara tidak langsung kompetensi dasar adalah jabaran dari kompetensi inti. Untuk mengetahui apakah peserta didik kita sudah mencapai kompetensi dasar, maka seorang guru perlu menjabarkan kompetensi dasar itu menjadi indikator pencapaian kompetensi atau sering disebut sebagai IPK. Apa itu IPK? Nah, kita samakan persepsinya.
bahwa indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku. Nah, ini kata kuncinya. Perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati tentu saja. Kemudian IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran pada satuan pendidikan, kemudian potensi daerah, dan dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional. Dan kata kerja operasional itu bisa diukur dan dapat diobservasi. Nah, berbicara tentang kata kerja operasional, tentu saja Bapak Ibu harus menguasai taksonomi Bloom atau konsep teori taksonomi Bloom dan Caldwell yang sudah dimodifikasi, yang sudah direvisi. Ya, ada 6 tingkatan berpikir, dan di dalam 6 tingkatan berpikir itu dijabarkan dalam kata kerja operasional sesuai dengan tingkatan berpikir masing-masing. Mengapa kita harus menjabarkan IPK dari kompetensi dasar? Nah, jawabannya adalah karena indikator pencapaian kompetensi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Ya, jadi dari kompetensi dasar yang sudah dijabarkan dalam kurikulum, kita breakdown, kita urai menjadi IPK. Dari IPK itulah akan tampak cakupan materi pembelajaran. Sehingga dengan adanya indikator pencapaian kompetensi, setidaknya guru bisa memiliki batasan materi yang harus diberikan untuk mencapai kompetensi yang sudah diharapkan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Karena berdasarkan IPK yang sudah Bapak Ibu turunkan dari kompetensi dasar, Bapak Ibu bisa merancang proses pembelajaran atau merancang desain pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Ya, kalau tadi yang pertama adalah mengembangkan materi pembelajaran, ya, materinya meliputi apa saja, pokok bahasan apa saja yang harus dikuasai oleh anak. Nah, dengan adanya indikator pencapaian kompetensi, itu juga akan memudahkan guru untuk mengembangkan bahan ajar. Kalau materi, misalnya materi tumbuh-tumbuhan, biji dikotil dan monokotil, berarti bahan ajar yang harus saya siapkan untuk peserta didik kita. Memastikan berarti pertama bicara dulu tentang tumbuh-tumbuhan, karakteristik tumbuh-tumbuhan, kemudian jenis-jenis tumbuhan berdasarkan bijinya, dan seterusnya. Kemudian tak kalah penting, fungsi IPK atau fungsi indikator pencapaian kompetensi yang keempat adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Ketika kita sudah menentukan indikator pencapaian kompetensi, maka untuk mengetahui apakah peserta didik kita sudah mencapai indikator pencapaian kompetensi tersebut, maka kita perlu melakukan penilaian. Nah, IPK ini sebagai dasar penyusunan indikator penilaian. Ada perbedaan antara indikator pencapaian kompetensi dengan indikator soal. Nah, kita akan perdalam pada materi penilaian tematik. Dari diagram yang bisa Bapak Ibu lihat pada tayangan, sesungguhnya bisa kita rumuskan keterkaitan antara SKL, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK. Sesungguhnya standar kompetensi lulusan sebagai cakupan yang paling luas, sebagai batasan minimal kompetensi yang harus dikuasai oleh anak didik pada satu jenjang satuan pendidikan, ya, untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu perlu dijabarkan dalam kompetensi inti, kompetensi inti, kompetensi inti. Nah, untuk mencapai kompetensi inti perlu dijabarkan dalam kompetensi dasar. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar
dijabarkanlah dalam IPK. Jadi yang sangat operasional konkret adalah IPK. Nah, pada saat penyusunan IPK ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai IPK yang Bapak Ibu susun tidak memenuhi standar minimal yang menjadi tuntutan KD. Ini menjadi penting. Jadi ketika Bapak Ibu menjabarkan KD menjadi IPK, pastikan IPK yang ada yang sudah Bapak Ibu jabarkan itu memenuhi standar minimal kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, sumbernya di mana? Nah, di dalam silabus yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di kurikulum 2013 edisi revisi, silabus itu sebenarnya diserahkan kepada guru. Tapi sebagai acuan bisa Ibu Bapak guru membaca atau mencermati silabus yang ada yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini khususnya untuk materi umum. Untuk materi-materi pendidikan agama, nah tentu saja sumbernya adalah KMA atau Keputusan Menteri Agama. Nah, dari alur itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu membuat desain pembelajaran tematik atau rancangan pembelajaran tematik. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah bahas tentang apa itu SKL, apa itu KI, apa itu KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya kita akan praktikkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.